Sekali ya, saya melihat itu sebenarnya kita itu tidak perlu repot-repot ya, kemudian bersaing dengan negara maju, karena Indonesia ini nenek moyang kita misalnya ya, alam kita itu sudah menawarkan berbagai macam potensi yang kalau kita sedikit saja mau peduli gitu ya, itu kita wow banget menurut saya. Memang Pak, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa desa wisata di Jawa Tengah, jadi kita memang kaya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya budaya. Cuman kan yang jadi permasalahan kemudian adalah entah masyarakatnya atau pemerintahnya yang istilahnya belum bisa menggali atau belum bisa mendorong potensi-potensi tersebut menjadi sesuatu yang bisa kita jual seperti itu. Nah, kalau di yang kita pahami biasa kita di Dinas Pariwisata itu kenal dengan yang namanya Pentahelix, Pak. Pentahelix itu koordinasi 5 stakeholder, ya masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerintah, dunia usaha, kemudian media seperti itu. Nah, itu gampang kita sebutkan. Istilahnya koordinasi itu gampang sekali disebutkan, tapi kadang-kadang di tengah jalan itu kan susah, Pak. Ego sektoral seperti itu atau memang beda kepentingan. Nah, ini sudah sering terjadi, bahkan banyak di beberapa desa wisata di Jawa Tengah sudah berkembang, kemudian karena kepentingannya tidak ini, akhirnya ini Pak. Nah, bagaimana teman-teman di desa wisata Ngelanggeran itu sesuai dengan pengalaman yang Bapak teliti, kok bisa Pak mereka mengkoordinasikan 5 institusi yang bergerak di masing-masing bidang seperti itu, jadi tidak ada konflik kepentingan seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya mungkin Mas Arul ya, ada bahasa Perancis namanya itu raison d'être ya. Jadi raison d'être itu adalah eksistensi lahirnya seseorang. Ya. Nah, kalau misalnya dia itu memang kembali kepada lahirnya dia, entitasnya dia, sebenarnya ketika kita berhubungan sama entitas-entitas lain tidak terjadi conflicting sebenarnya. Apa yang dimaksud entitas? Contoh begini, kalau dilihat di Ngelanggeran ya, bagi perusahaan-perusahaan itu kan dia entitas bisnis. Dia lahir ya, sebuah perusahaan itu untuk mencari profit. Ya. Jadi jangan kemudian posisinya itu sama-sama entitas bisnis sehingga terjadi kompetisi. Di Ngelanggeran itu, ini kan yang Pentahelix tadi itu terlahir sesuai dengan raison d'être dia. Masyarakat dia itu kan ya end user ya. Dia itu memanfaatkan segala sesuatu itu, apa yang ada di tempat dia gitu kan. Nah, di saat yang sama ya kan, dia mendapatkan CSR gitu ya, dari BUMN dan sebagainya. CSR itu kepentingan siapa? Sebetulnya kepentingan dari bisnis itu sendiri supaya dia bisa eksis memberikan CSR. Nah, memang tidak bisa lepas dari konteks sirkumstansi. Kemungkinan besar juga di sana budaya birokratnya itu betul-betul kembali kepada raison d'être dia. Jadi dia itu tidak kemudian kadang-kadang gini, Mas. Ketika kita bicara ilmu pengetahuan, itu orang birokrasi merasa lebih pintar daripada orang kampus. Tapi begitu kita lihat sifat orang kampus bergerak seperti birokrat lebih daripada birokrat. Ini sebenarnya itulah yang kadang menurut saya terjadi konflik of interest. Harusnya dia kembali. Kalau Pak Asnami itu orang kampus, ya kan, jangan kemudian berpikir jadi pengusaha atau sebagai birokrat, jangan berpikir menjadi pengusaha. Tapi kan sudah punya peran masing-masing kita. Dari Pemda, Pemprov sudah punya anggaran. Anggaran itu kan harusnya digunakan untuk membantu masyarakat, ya. Nah, tapi ya ini tantangan kita. Kadang-kadang juga ya harusnya dia berfungsi sebagai pemerintah yang harusnya mendorong, tapi banyak kadang-kadang di kita itu jadi cuman nunggu bola datang gitu. Jadi sebagai birokrat ya
ya hanya pasif ya. Nah, ini yang barangkali penting ya. Nah, kita lihat dalam konteks di Ngelanggeran. Jadi setiap entitas-entitas tadi dia berfungsi sebagai dia sendiri gitu. Jadi tidak masuk masyarakat untuk memainkan perannya yang dilakukan oleh travel, ya kan? Tidak masuk travel untuk memainkan perannya sebagai attractor, ya kan? Nah, sehingga melahirkanlah sebuah kolaborasi. Nah, makanya international collaboration. Ya, kapan itu syarat-syaratnya terjadi kolaborasi yang baik? Manakala setiap entitas merasa mendapat benefit dari situ, tanpa harus bersaing dengan pelayanan yang Anda tawarkan, ya enggak? Jadi misalnya masyarakat perannya di situ apa? Dia kan memainkan peran sebagai atraksi, sebagai pemandu wisata, ya enggak? Di lokasinya, tapi dia kan nggak perlu ngambil perannya biro travel. Ya kan? Nah, biro travel memang spesialisnya kan dia memang cari orang, mendatangkan orang ke sini, dia jual produk dia, ya kan? Jadi di situ muncul yang namanya mutual benefit. Kalau itu terjadi, itulah yang saya katakan kehidupan yang sustainable. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi yang bukan kita. Makanya itu rasional tadi. Nah, di Ngelanggeran itu juga banyak lembaga-lembaga riset datang ke sana. Lembaga riset ini kepentingannya apa? Kan pengetahuan, dia nggak berbicara tentang atraksi tadi. Tapi pengetahuan dia itu bisa ya melahirkan sebuah daya tarik wisata. Keragaman hayati. Siapa yang menceritakan keragaman hayati secara saintifik? Itu orang kampus, ya kan? Tapi dia dapat keuntungan. Ya, satu tempat yang untuk melakukan riset-riset dia. Nah, kampus juga ada peran-peran namanya pengabdian masyarakat. Ya, dia mengajak lokal community. Nah, lokal community kan tidak harus menjadi dosen di kampus kan? Dia sebagai lokal community. Dia membantu kampus ya, menyediakan mendukung kegiatan-kegiatan riset, tapi di sisi yang lain hasil riset tersebut menjadi bahkan daya tarik wisata tersendiri. Nah, inilah yang menurut saya menarik di Ngelanggeran itu. Nah, jadi rural satu sisi, community base sisi lain, masyarakat sebagai subjek, tapi dia berkolaborasi di mana satu sama lain itu tidak saling sikut-sikutan, justru saling menguntungkan. Itu yang menurut saya barangkali bisa menjadi pembelajaran kita juga. Mungkin ditetapkan di mana ya? Mungkin di sini ada di Brebes ya Mas ya. Yang apa itu mangrove ya. Nah, coba nanti dicermati tuh. Ada nggak peluang untuk memungkinkan kepentingan-kepentingan ini tidak bertabrakan, tapi semuanya itu bisa berkolaborasi untuk saling menguntungkan. Itu sebetulnya hakikat dari yang disebut dengan kolaboratif. Nah, kolaboratif ini itulah sebetulnya sebuah media untuk membangun yang berkelanjutan. Di tempat kita kadang-kadang tadi ego sektoral, mau semua. Nah, kalau seperti itu memang terjadi ketimpangan karena produksi faktor-faktor produksi dikuasai oleh sepihak saja. Nah, bagi-bagi dong, gitu kan. Nah, ini menariknya di situ.